Baik, saya dari kelompok satu akan menjelaskan tentang pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang pertama yaitu apa itu pelatihan dan pengembangan. Dan pelatihan itu merupakan pelatihan SDM adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa seorang pekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Dan selanjutnya yaitu apa itu pengembangan. Pengembangan itu adalah suatu rangkaian kegiatan organisasi yang dilaksanakan dalam interval waktu tertentu dan didesain untuk melahirkan perubahan sikap mental dan keahlian karyawan sehingga mereka mampu menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab di masa depan. Selanjutnya itu tujuan pelatihan dan pengembangan SDM. Jadi menurut pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, pelatihan atau training kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Tujuan pelatihan, training dan pengembangan SDM atau Human Resource Development pada dasarnya dikelompokkan ke dalam 5 bidang. Yang pertama itu memperbaiki kinerja, yaitu kedua memutakhirkan keahlian pada karyawan sejalan dengan kemajuan faktor teknologi, dan yang ketiga itu mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Keempat yaitu membantu memecahkan masalah operasional. Kelima yaitu mempersiapkan karyawan untuk promosi. Dan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama itu dukungan manajemen puncak, yang dimana agar program-program pelatihan dan pengembangan berhasil dibutuhkan dukungan kepemimpinan dari atas. Tanpa dukungan manajemen puncak, program pelatihan dan pengembangan tidak akan berhasil. Selanjutnya itu komitmen para spesialis dan generalis, yang dimana spesialis ataupun generalis harus berkomitmen dan terlibat dalam proses pelatihan dan pengembangan melekat pada para manajemen ini, mulai presiden, chairman of the board ke bawah. Dan selanjutnya itu kemajuan teknologi, yang dimana teknologi sangat memberikan pengaruh besar terhadap pelatihan dan pengembangan khususnya komputer dan internet. Sebab teknologi telah memainkan peran besar dalam mengubah cara pengetahuan yang disampaikan kepada para karyawan, dan perubahan ini terus berlanjut. Kemudian selanjutnya yaitu kompleksitas organisasi, yang dimana perubahan-perubahan yang semakin cepat dalam teknologi, produk, sistem, dan metode telah memberikan pengaruh signifikan pada persyaratan-persyaratan kerja. Dengan demikian, para karyawan sukses secara terus-menerus meningkatkan keterampilan mereka dan mengembangkan sikap yang memungkinkan mereka tidak hanya beradaptasi dengan perubahan. Dan selanjutnya itu gaya belajar, yang dimana perusahaan-perusahaan tidak hanya memberikan pengetahuan individual namun juga menciptakan pengetahuan institusional, sehingga ketika seorang karyawan meninggalkan organisasi, orang lain dalam perusahaan mempunyai pengetahuan yang sama. Dan kemudian selanjutnya langkah-langkah pelatihan dan pengembangan SDM yang benar, ya dimana yang pertama buat dan perjelas tujuan bisnis. Itu tentu sebaiknya kita tahu persis terlebih dahulu apa tujuan dari bisnis yang dijalankan tersebut. Jadi kita bisa menyesuaikan antara kebutuhan atau peninjauan tercapainya tujuan dengan proses bisnis dan sumber daya manusianya. Dan yang kedua itu diskusi dengan SDM, yang dimana lakukanlah diskusi dengan SDM yang dimiliki. Berbicaralah dengan mereka tentang
aspirasi dan tingkat keahlian yang mereka miliki. Ketiga itu mengenali kompetensi dan kesiapan karyawannya, di mana setiap orang punya kompetensi, punya sesuatu yang ada di dalam diri, namun belum semua SDM siap. Dalam artian, tak semua ingin mumpuni dan mempunyai pengalaman yang cukup untuk berada di tempat dengan tanggung jawab lebih. Maka di sini peran pelatihan dan pengembangan SDM itu dibutuhkan. Kenali potensi karyawan dan jangan lupakan kesiapannya. Dan kemudian keempat yaitu pertimbangan berbagai jenis pelatihan dan pengembangan, yang dimana bisa kursus, kelas online, kelas formal, dan lain sebagainya. Dan kelima yaitu buat rencana sebelum, setelah, selama, setelah, dan yaitu agar tujuan bisnis tercapai, kita harus menyiapkan pasukan terbaik untuk menggapainya. Untuk itulah pelatihan dan pengembangan SDM ini sangat penting dilakukan pada setiap perusahaan. Selanjutnya itu contoh kasus, yang dimana Bimo Haryawiranto graduate train di program manufaktur dan supply chain PT Coca-Cola Amatil Indonesia, dan bentuk pelatihan dan pengembangannya yaitu teknologi training, pelatihan teknologi, dan creativity training, pelatihan kreativitas, memanfaatkan pelatihan dan pengembangan, yang dimana teknologi training, pelatihan teknologi, dan meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan dalam berteknologi. Yaitu selanjutnya itu creativity training, pelatihan kreativitas, yang dimana karyawan mampu mengemukakan ide gagasan dalam kerja untuk sebuah inovasi. Jadi tahun pertama Bimo Haryawiranto di GTP mendapat pelatihan di pabrik Cikedokan. Pada waktu itu ia belajar tentang proses manufaktur dan menganalisa banyak aktivitas yang membutuhkan perekaman. Kemudian beliau mempunyai ide untuk menciptakan sistem monitoring digital yang menggantikan proses manual, sehingga beliau menjadi graduate train di program Manufacture and Supply Chain sebagai Productivity Improvement Officer di PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Dan sekarang sistem yang telah diprakarsai telah dibuat dalam skala besar dalam aplikasi berbasis mobile dan cloud. Pendapat Bimo Haryawiranto yaitu, saya pikir pekerjaan ini sangat menantang bagi saya. Tetapi ketika saya berbicara dengan guru saya menjadi lebih termotivasi. Kehadiran saya dibutuhkan melalui ide yang telah saya mulai. Dan hal yang terus membuat saya berada di PT Coca-Cola Amatil Indonesia adalah karena selalu mendukung pengembangan karyawannya. Dan itulah sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.